Sosok yang digariskan tulus mencintaimu dan menerima segala bentuk kekurangan kamu. Jadi kita akan prediksi ya, kita akan melihat siapakah dia, seseorang yang digariskan tulus mencintaimu dan menerima segala bentuk kekurangan kamu. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, lagi-lagi ya sebelum kita mulai ke pembacaan, perlu diingat karena ini sifatnya energi general, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau terbalik-balik ya. Energinya tergantung dari vibrasi kamu. Jadi hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat. Saran dari aku, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kamu yang mau booking personal reading, silakan hubungi admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita akan mulai ya ke pembacaan energinya. Saya akan lihat bagaimana energi dia, seseorang yang digariskan tulus mencintai kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang digariskan ya, tulus mencintai kamu dan menerima segala bentuk kekurangan kamu. Wow. Saya melihat ya, dia adalah sosok seseorang yang usianya sedikit lebih dewasa dia ketimbang kamu. Ya, dia orangnya penuh dengan ambisi ya akan keberhasilan atau kesuksesan, karena memang beberapa di antara mereka ini ya, sebagian dilahirkan di keluarga yang bisa dibilang tuh sederhana. Makanya orang ini memiliki ambisi yang sangat tinggi ya, ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang berhasil ya, dimana tujuannya untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya. Dan dia ini juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar ya untuk melindungi pasangannya. Makanya kenapa orang ini tuh selalu mencemaskan kamu ya, dikit-dikit dia telepon kamu ya, nanyain kabar kamu di mana, kamu sedang apa, kamu sedang berbahagia kah, atau kamu sedang gak enak badan. Dia selalu kepo ya terhadap diri kamu. Bukan niatan dia untuk membuat diri kamu rasa risih, tapi hal tersebut dia lakukan sebagai bentuk kecemasan dia sebagai seorang pasangan. Jadi kayak ya, dia ini mencemaskan kamu karena hal yang wajar, karena dia suka ke kamu, karena dia cinta, karena dia sayang, karena dia tulus. Kalau dia nggak cinta, dia nggak sayang, ya nggak mungkin sekepo itu ya dia menanyakan kabar detailnya kamu. Cuman memang terkadang kita ya sebagai seorang pasangan tuh kadang rada risih gitu, kayak kesannya terlalu overprotective gitu. Padahal tidak, hal itu dia lakukan semata-mata dia merasa takut kalau kamu kenapa-napa. Jadi jangan negative thinking dulu guys gitu. Kita lihat lagi ada energi apa, seseorang yang digariskan tulus mencintai kamu. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang memang nampaknya sedikit sinis ya. Jadi kayak dia tuh tipikal orang yang sedikit sinis, sedikit cuek ya, sedikit bersikap dingin, sampai-sampai terkadang kamu tuh merasa ragu loh, apakah kamu ini masih dianggap sebagai seorang pasangan atau tidak gitu. Karena terkadang cara dia memperlakukan kamu tuh kayak layaknya teman, bukan seperti seorang pacar atau pasangan. Sehingga hal itu tuh terkadang membuat diri kamu merasa ragu, ingin menanyakan kepada dia apakah diri aku ini masih kamu anggap sebagai pasangan atau tidak gitu. Karena kok ya dibilang pacar tapi sikap kamu ke aku dingin gitu, dibilang bukan pacar tapi kita ini masih jadian gitu ya. Terkadang tuh kamu sampai kayak ngerasa bingung, ini tuh sebenarnya hubungan yang kayak apa sih gitu ya. Kok kayaknya dibilang pacar tuh kayak nggak ada romantis-romantisnya ya, tapi dibilang dibilang bukan pacar, tapi kalian ini sama-sama saling mencintai satu sama lain ya. Dan di sini memang sejatinya dia sosok seseorang yang baik gitu, hanya saja tampilannya ya, yang memang menurut aku tuh orangnya sedikit jutek ya, sedikit sinis, sedikit angkuh ya, atau sedikit cuek gitu. Padahal dia ini pribadi yang sangat penyayang loh, dan dia juga termasuk pribadi yang sangat setia. Jadi cover itu tidak bisa menjamin sifat watak seseorang. Terkadang seseorang yang terlihat baik tapi dalamnya busuk. Begitu pula juga ya seseorang yang terlihat mungkin ketus, judes gitu ya, justru malah memiliki sifat penyayang seperti dia. Dan saya ngerasa tuh meskipun kamu sama dia sering berantem ya, tapi
kalian ini marahnya tuh nggak bisa lama-lama gitu, karena dikit-dikit itu terkadang saling mencari, ya, saling menghubungi, kayak gitu. Ya udah, nikmati aja proses hubungan ini gitu ya. Hubungan tuh dinikmati aja prosesnya. Mau kalian kayak Tom and Jerry, kayak mau kalian kayak teater Korea, ya, yang penting nikmatin aja gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi seseorang yang digariskan tulus mencintai kamu? Ada apa lagi? Wow. Wah, hubungan yang penuh dengan emosional. Wow. Saya merasa dia adalah seseorang yang nampaknya antara kamu dan dia sama-sama saling mencintai dan sama-sama memiliki hasrat yang sama-sama luar biasa, ya. Jadi kayak hasrat kamu membara-bara, hasrat dia, wow, semakin menggebu-gebu. Jadi kayak antara kamu dan dia ini cocok deh gitu ya, kayak mirroring gitu. Kalian juga sepertinya sering ya memadu kasih di saat kalian bertemu. Tapi aku nggak tahu ya, aku nggak bahas apa yang kalian lakukan. Yang jelas tuh ya kamu sama dia sering memadu cinta gitu. Bukan karena dia mencintai kamu hanya karena nafsu, karena nafsunya dia ke kamu tuh karena ya bisa dibilang kamu memiliki daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan yang membuat dia ngerasa tertarik sama kamu karena ya kamu tuh bisa memperlakukan dia secara spesial, mampu membuat dia ngerasa nyaman, tetap terus di samping kamu. Dan yang pasti orang ini tuh tahu bagaimana cara memanjakan kamu dengan cara dia sendiri. Wow. Ya. Jadi di sini maaf ya aku sensor, karena memang ya sedikit-sedikit 17 plus deh ya. Jadi kayak aku ngelihat tuh ya di sini ketika kalian berdua bertemu gitu ya, apalagi kalian satu pemikiran, satu sefrekuensi yang sama. Wow. Berapi-api ya di sini, menggebu-gebu hasrat kalian gitu. Bahkan terkadang yang aku terawang ya dari energinya, meskipun kalian nggak kontak fisik secara langsung, terkadang tuh ada salah satu di antara kalian yang suka mancing-mancing gitu ya, yang terkadang tuh bikin kita bergejolak gitu ya. Jadi kayak up jadi kayak langsung up aja nih ya hasratnya kita, karena ada salah satu di antara kalian tuh yang terkadang suka pancing-pancing gitu loh. Kita lihat lagi. Bagaimanakah energi seseorang yang digariskan tulus mencintai kamu? Wow. Ya, aku rasa ada di antara kamu yang saat ini sedang menjalani kisah cinta seperti anak PAUD, seperti anak-anak, seperti anak TK ya. Karena kayak selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu tuh dituntut untuk ngomong dia gitu. Jatuhnya itu kan kebalik, terutama bagi kamu yang cewek. Seharusnya kan cewek itu diemong ya, cewek itu dimanjakan, cewek itu diperhatikan. Lah ini antara kamu dan dia kebalik ya. Justru malah yang ceweknya ngomong cowoknya gitu. Karena sepertinya orang ini tuh kayak dia masih terlalu inner child ya, kayak terlalu bersikap kekanak-kanakan, terlalu nggak dewasa ya, terlalu asik dengan dunia dia sendiri, terutama ketika dia kumpul sama circle-circle-nya ya. Atau mungkin ya beberapa di antara mereka ini ketika dia bermain games ya, kecanduan main games ya udah gitu ya. Mungkin pasangan tuh bisa menjadi prioritas nomor 2 bagi dirinya dia. Dan itu tuh terkadang bikin kamu ngerasa bete banget gitu. Padahal ya kamu tuh ingin curhat, kamu ingin mencurahkan isi hati kamu. Nggak taunya nih orang malah nongkrong sama temen-temennya. Atau mungkin dia nggak bisa diganggu gara-gara mungkin dia bermain game online gitu ya. Jadi kayak terkadang tuh bikin kamu ngerasa gedek gitu ya. Kenapa sih gitu ya, di saat aku membutuhkan kamu tuh nggak pernah ada buat diriku gitu. Tapi giliran kamu yang membutuhkan aku ya, kayak kamu tuh menyuruh aku untuk mengusahakan meskipun aku nggak bisa gitu. Kayak jatuhnya nggak adil nggak sih? Kita lihat lagi di sini. Bagaimana aku jadi ke-trigger energinya guys. Kita lihat lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang digariskan tulus mencintai kamu. Ini udah kelihatan sih ya. Aku ngerasa kamu dan dia tuh sering banget putus nyambung. Gak tahu kenapa. Entah kalian ini gak sefrekuensi kah, atau kalian ini memaksakan diri meskipun gak cocok kah ya. Atau mungkin ya ini hobi kalian gitu. Hobi kalian putus nyambung di saat kalian ini sedang banyak masalah gitu. Karena saya ngerasa bahwa orang ini tuh sering banget datang dan pergi di dalam kehidupan kamu. Dan aku juga ngerasa energi hubungan kamu dan dia ini antara connect gak connect gitu.
Jadi antara nyambung nggak nyambung gitu. Sehingga kayak ya terkadang kamu ngerasa lelah gitu loh. Padahal harapan kamu ya mengenal dia itu untuk masa depan yang lebih baik gitu ya, bukan mengalami suatu kemunduran. Tetapi pada kenyataannya selama kamu menjalin hubungan sama dia, lebih banyak kamu kena mentalnya, lebih banyak kamu makan hatinya daripada senengnya gitu loh. Sehingga ya terkadang tuh kayak ini orang tuh layak nggak sih buat dipertimbangkan gitu ya. Pacaran aja gini amat rasanya gitu ya, gimana nanti setelah kita nikah gitu ya, betapa menderitanya gitu loh. Kita lihat lagi di sini. Ada energi apa lagi? Seseorang yang sudah digariskan tulus mencintai kamu. Wow, ya saya merasa dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini sedang menanti kabar dari kamu. Nggak tahu kenapa ya, dia melakukan dosa apa sehingga membuat kamu tuh saat ini sedang cuekin dia. Kamu marahin dia, kamu menjaga jarak dengannya. Karena ya nggak tahu ya, dosa apa yang dia lakukan sehingga membuat diri kamu tuh benar-benar merasa ingin menjaga jarak sama dia gitu. Ya rasa kangen tuh ada ya, tapi rasa kangen kamu tuh tertutupi oleh rasa kekecewaan yang telah dia lakukan gitu. Sehingga kayak membuat diri kamu tuh benar-benar merasa apa ya, kayak saat ini tuh kamu ingin menutup diri gitu, kayak merenung di kamar ya, mungkin menangis ya sampai sesenggukan gitu ya, atau mungkin kamu kayak mencoba menghibur diri dengan cara apapun gitu ya, entah self healing kayak, entah jalan-jalan sendiri ya, entah nonton drama Korea atau gimana gitu. Yang jelas tuh kayak kamu merasa tidak ingin terkoneksi dulu dengan dia gitu, karena kayak ya nggak siap aja gitu. Kemarin kamu bikin aku sakit hati, terus pengennya saat ini aku maafin kamu gitu kah? Kan rasanya kayak terlalu singkat gak sih gitu loh. Kita lihat lagi bagaimana energi sosok seseorang yang digariskan tulus mencintai kamu. Wow, ada pihak ketiga ya. Mungkin kamu yang menjadi pihak ketiga di dalam hubungan ini, atau mungkin ya kalian berdua sama-sama yang menjadi peran ya pihak ketiga di antara hubungan ini. Karena saya merasa kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta bersegi-segi, atau kamu mencintai seseorang yang sudah mempunyai pasangan, atau mungkin ya dia tertarik sama kamu yang sejatinya dirimu tuh sudah punya pasangan sah. Sehingga jika dilihat ya kamu sama dia sama-sama aja, sama-sama pelakunya, sama-sama dosanya gitu ya. Tapi jujur Lisi gitu ya, kalian sudah paham ya konsekuensi menjalin hubungan yang penuh dengan resiko ini kayak bagaimana gitu. Tapi kalian ini nggak munafik gitu, kalian ini susah untuk melepaskan satu sama lain. Ketika yang satu ingin melepaskan, yang satu menghalangi ya. Ketika yang satu ingin dilepaskan, tapi yang satu berusaha mempertahankan. Jadi ya udah, hubungan kamu tuh kayak muter-muter gitu aja ya, muter-muter kayak ngalahin layar lebar gitu loh ya. Dan di sini yang membuat diri dia ngerasa nyaman tuh karena apa yang dia butuhkan ada di dalam diri kamu, bukan di pasangannya gitu. Dan cara kamu mencintai dia juga sepertinya melebihi apa ya, melebihi pasangan sahnya. Sehingga ya sudah gitu ya, kamu nggak boleh marah sama aku gitu, karena kamu udah membuat diriku merasa nyaman gitu. Jadi ya udah, ini tanggung jawabmu. Ayo tanggung jawab loh ya, karena kamu udah membuat nyaman pasangan orang lain. Jadi jangan coba main-main ya guys. Terus bottom decknya kita lihat ada energi apa di sini ya. Seseorang bagaimana energinya yang digariskan tulus mencintai kamu. Kalau dilihat dari energinya sih memang dia ini sosok seseorang yang pemikirannya memang udah matang untuk ke arah pernikahan. Jadi ya kamu sebisa mungkin jangan mempermainkan perasaannya, karena tujuan dia mengenal kamu tuh bukan untuk pacaran loh, bukan untuk main-main, tapi untuk jangka panjang gitu ya. Jadi kayak untuk jangka panjang, untuk benar-benar keseriusan gitu. Jadi jika misalkan gitu ya, tujuan kamu hanya untuk main-main, ya lebih baik jujur aja sama dia gitu. Lebih baik putuskan daripada dia terlalu dalam mencintai kamu gitu. Karena memang saya melihat bahwa ya orang ini tuh sudah terkintir-kintir sama kamu ya. Udah benar-benar serius membulatkan tekad dia. Karena memang sebenarnya dari usia pun dia kayaknya udah dewasa deh.
Ini apaan nih, ada suara ada suara tertinggi ya, tertinggi atau tetangga teriak-teriak karena ya beginilah di komplek ya, tahu sendiri. Kita cek lagi guys. Jadi kayak sedikit cerita ya. Jadi kayak studio aku ini nggak tahu kenapa ya, dulu tuh aku tuh habis banyak ya, habis berjuta-juta untuk peredam suara. Tapi ini kelemahannya itu dari jendela, nggak tahu kenapa. Jadi kayak suara dari luar tuh masih kedengeran gitu loh. Ya meskipun nggak keras-keras amat sih, tapi kan kayak nganggu konsentrasi gitu. Jadi kayak ke distract gitu loh, ke distract. Ini suara apaan ya gitu. Kita cek lagi. Kita cek lagi ciri-cirinya dia. Oh, saya merasa mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang berdealing sama berondong ya. Sedang berdealing dengan sosok seseorang yang usianya di bawah kamu. Tapi nggak apa-apa, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Dia sayang kok sama kamu, cuman kamu aja yang suka berpikir yang tidak-tidak tentang dia. Takut apabila orang ini tuh cuma morotin kamu. Padahal nggak, say ya. Karena memang ya basically dia ini suka ya sama seseorang yang karakternya itu usianya, bukan karakter ya, tapi secara fisik tuh yang lebih dewasa kamu ketimbang dia. Karena dia sifatnya manja banget gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi pengen selalu diperhatikan sama dia, karena itu jarang sekali kamu dapatkan. Karena konteksnya menjalin hubungan dengan seseorang yang usianya di bawah kamu, ya kamu harus siap ngemong gitu ya. Siap ngomong, siap memperhatikan bagaimana ciri-cirinya. Terus di sini aku juga melihat ya, ada di antara kamu yang saat ini juga berdealing sama seseorang yang sepertinya memiliki sisi spiritual yang sangat tinggi. Meskipun dia bukan tokoh agama, tapi dia ini termasuk sosok seseorang yang mempertahankan nilai agamis dia dalam menjalani kehidupan. Jadi orang kayak gini tuh dia tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Ya, dan mungkin beberapa di antara mereka juga salah satu bagaimana memikat hati kamu lewat doa. Mungkin ada ya kayak kamu tuh ngerasa, loh ini kenapa ya, di awal tuh aku kayaknya nggak suka deh sama kamu, tapi makin mengenal kamu kok aku makin nyaman, makin suka. Hati-hati loh ya, dia kirimkan mantra-mantra dahsyat ke kamu. Kita lihat lagi bagaimana ciri-cirinya dia. Terus saya lihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya pemikir. Jadi kayak kamu dan dia ini sama-sama tipikal seseorang yang baperan, yang sensitifan, yang gampang mikir. Jadi kayak kalian berdua ini tipikal seseorang yang kayak apa ya, kayak jatuhnya itu terlalu kaku dalam menjalin hubungan, karena kayak kalian ini terlalu menjaga terlalu hati-hati menjaga perasaan masing-masing. Jadi jatuhnya itu kayak menjalani hubungan yang begitu formal banget gitu. Karena kayak kamu ingin nyeletuk ngomong ini, tapi kamu masih mikir, ini tuh nyinggung dia gak sih gitu loh. Dia pun juga sama, ingin bercandain kamu, tapi dia takut gitu, apakah bercandaan ini nyakitin perasaan kamu atau enggak. Jadi kayak kesannya hubungan kamu sama dia ini flat-flat aja, karena kalian berdua sejatinya tipikal sama-sama pasangan yang pemikir. Jadi sebenarnya sih ya pemikir tuh boleh-boleh aja, asalkan gak terlalu over gitu ya, karena apapun yang berlebihan itu nggak baik. Jadi kayak sebisa mungkin ya, agar hubungan kamu penuh dengan warna, salah satu di antara kalian harus bisa mengimbangi untuk mencairkan suasana. Karena kan nggak enak juga ya kita menjalin hubungan tapi kayak orang yang kayaknya sedang rapat paripurna gitu loh. Jadi kan kayak kesannya nggak enak. Kita lihat lagi bagaimana ciri-cirinya dia. Wow, saya melihat ya, aku merasa dia adalah seseorang yang sepertinya pernah sakit hati sama kamu, tapi saat ini kamu dan dia sudah berbaikan lagi. Karena ya mungkin dia menilai bahwa kamu saat ini sudah menjadi versi terbaik kamu, dan dia sudah memaafkan kamu gitu. Jadi kayak ya gimana lagi gitu ya, meskipun kamu pernah melakukan suatu kesalahan besar ya, tapi karena dia sangat sayang dan bucin ke kamu, sehingga apapun yang terjadi ya sudahlah gitu, itu bagian dari kisah lama kalian, dan dia berusaha ingin menerima kehadiran kamu kembali gitu ya, dan dia ingin memulai sesuatu hal yang baru dengan kamu, sesuatu hal yang baru yang lebih baik tentunya ya. Bagaimana ciri-cirinya dia? Oke. Dan di sini saya melihat beberapa di antara kamu saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang sedang menarik ulur kamu. Jadi di saat kamu ingin berusaha melupakan dia,
dia menarik kamu, ya. Tapi di saat kamu ingin mempertahankan dia, seolah dia ini kayak tidak mempedulikan diri kamu, sehingga kayak jatuhnya itu hubungan ini ditarik ulur gak jelas gitu. Sedangkan di usia kamu yang sekarang, kamu tuh kayak mengharapkan kejelasan dari hubungan yang saat ini kamu jalani bersama dia. Karena percuma juga gitu ya, di usia yang udah gak muda lagi gitu ya, kayak kamu tuh masih memikirkan permainan cinta. Jadi kayak udah bukan zamannya lagi. Karena saat ini kayak konteksnya kamu benar-benar ingin mencari sebuah hubungan yang berkualitas, mencari pasangan yang benar-benar bisa mengayomi kamu, ya. Benar-benar mencari pasangan yang bisa menemani kamu di dalam situasi apapun, baik seneng, ya, baik duka gitu ya. Ini dalam situasi apapun. Kalau ditarik ulur ya sakit. Emangnya kamu emangnya kamu layang-layang gitu ya, yang bisa ditarik ulur? Kan enggak gitu. Karena prinsip kamu dalam menjalin hubungan tuh, ya udah, perasaan itu nggak bisa dipermainkan gitu. Bagaimana ciri-cirinya dia? Wow, saya melihat ya, kamu saat ini sedang berdiri dengan seseorang yang sepertinya sangat menyukai kebebasan, ya. Dan dia ini tipikal seseorang yang tidak suka hidup dia diatur-atur oleh siapapun, termasuk kamu pasangannya. Jadi ketika dia sering bertingkah ke kamu, itu tandanya kamu kurang bisa memperlakukan dia dengan baik dan benar. Mungkin kamu terlalu atur dia, mungkin kamu terlalu ngekang dia, ataupun kamu terlalu membatasi ruang geraknya. Karena semakin kamu membatasi ruang geraknya, semakin orang ini bertingkah di belakang kamu. Tetapi apabila kamu bisa membuat dia merasa nyaman, ya, memperlakukan dia dengan baik dan benar, ya, orang ini akan bucin banget sama kamu. Jadi bersyukurlah kamu ketika orang ini bucin ke kamu, artinya cara kamu mencintai dia benar, atau membuat dia cukup merasa nyaman. Bagaimana ciri-cirinya dia? Oke. Dan di sini sepertinya ya, ini lebih gambaran dari energi kamu. Saya merasa di sini kayak kamu tuh sudah kehabisan air mata karena sudah dihabiskan oleh seseorang yang sepertinya sering gak jujur, sering berdrama di belakang kamu, yang membuat diri kamu tuh saat ini benar-benar merasa marah, kecewa terhadap dia sampai air mata kamu habis gitu ya. Kenapa? Ya karena gak satu kali ya, gak 1, 2, 3, 4 kali dia melakukan kesalahan yang berat, tapi dia berulang kali ya, sampai kayak kamu ini benar-benar udah ngerasa kebal gitu ya, disakitin terus sama dia gitu. Sampai terkadang kamu tuh merasa bingung gitu, kapan sih kamu tuh ngebahagiain aku gitu ya? Kok hobi kamu tuh sering banget gitu ya, kalau nggak bikin aku nangis ya bikin aku kecewa gitu loh. Dan di sini bottom deck-nya kita lihat ya, wow, saya melihat ini ada energi kamu saat ini sedang merasa digantung oleh seseorang ya. Jadi kayak kamu saat ini sedang menjalani sebuah hubungan yang menggantung gitu ya. Dibilang kamu ini masih jadian, tapi dia tidak pernah peduli terhadap hidup kamu. Tapi dibilang sudah putus, ya memang belum ada kata putus gitu ya. Karena saat ini kamu dan dia masih terkoneksi satu sama lain. Dan saya merasa ya, yang membuat kondisi hubungan kamu semakin kesini semakin tidak terkendali menurut aku, karena dia ini tipikal seseorang yang egois ya. Dia tipikal seseorang yang terlalu memikirkan diri dia sendiri, tapi dia tidak pernah memikirkan kebahagiaan pasangannya. Jadi mengapa ya hubungan kamu tuh jadi tidak berkembang gitu? Karena dia aja rasa simpatinya ke kamu tuh nggak ada gitu loh. Dan di sini kita akan cek ya, kita akan baca random. Kita akan ambil ya kartu secara random. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia, atau mungkin energi yang terbolak-balik. Jadi bisa disesuaikan aja dengan kondisi situasi kalian saat ini. Di sini ada energi siapa? Wow. Oke, saya merasa di sini ada seseorang yang nampaknya merasa bahagia ya. Meskipun dia tidak bisa menghampiri kamu setiap saat ya, tapi dia selalu memantau kamu, dia selalu melindungi kamu lewat doa yang dia panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Sebagai pembuktian bahwa ya, orang ini tuh selalu menyebut kamu di dalam doa, di mana tujuannya agar kamu tuh selalu dimudahkan, selalu dilindungi segala urusan kamu. Wow. Kita lihat lagi ada energi apa.
Wow, ini energi kamu ya. Aku nggak tahu kamu ngambek sama siapa sekarang ya. Kok kayaknya kamu saat ini moodnya lagi nggak baik, mood kamu lagi nggak beres ya. Emosi kamu sedang meluap-luap ya. Emosi kamu sedang nggak stabil. Karena sepertinya ya mungkin hari ini tuh hari yang mengesalkan ya bagi diri kamu. Kayak ya mungkin kamu kesel sama teman kamu ya, ditambah kesel sama hubungan kamu, sehingga kayak ya udah kayak kamu tuh nggak mood ngapa-ngapain gitu ya. Ada energi apa lagi di sini? Wow, ya energi labraknya kuat banget. Jadi kayak, aku rasa tuh saat ini kamu tuh sejatinya punya unek-unek ya. Kayak kamu tuh punya segala bentuk kekesalan yang ingin kamu sampaikan kepada dirinya dia. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa kesabaran kamu tuh sudah habis gitu ya. Karena pasangan kamu ini tipikal seseorang yang kayaknya nggak bisa ya dibicarakan atau mungkin tidak bisa dinasehati secara baik-baik. Jadi kayak ya mungkin gitu ya, dengan emosi apabila bisa membuat dia meresapi nasihat kamu, ya udah gitu ya. Karena kayak disabarin makin melunjak gitu ya. Disabarin, dia makin gak bisa ngertiin kamu. Jadi kayak wajar gitu ya apabila kamu tuh bener-bener ingin meluapkan unek-unek kamu ya kepada dirinya dia. Kita lihat lagi ada energi apa. Wow. Terus saat ini saya juga melihat ada seseorang yang sedang memikirkan kamu, dan aku ngerasa orang ini saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan dirimu. Aku rasa sih kayaknya ini tuh ada kesalahpahaman yang masih belum terluruskan ya. Jadi kayak jatuhnya tuh orang ini jadi apa ya? Dalam artian mendiamkan kamu secara sepihak ya, tanpa ada kejelasan. Tiba-tiba dia diemin kamu, tiba-tiba dia cuekin kamu gitu. Aku rasa kayaknya di sini ada suatu kesalahpahaman. Atau mungkin kamu nggak bisa ngertiin dia ya. Terus ini ada energi kamu ya, wow. Dan saya merasa bahwa saat ini, wow, kenapa sih kamu tuh seroyal itu ya sama seseorang yang kamu cintai? Karena ada di antara kamu tuh yang sepertinya ya, kamu tuh saat ini posisimu sedang dimanfaatkan sama seseorang terdekat kamu, tapi kamu gak sadar karena kamu terbuai oleh cinta dan kenyamanan. Gitu ya. Ya memang gitu ya, dari dikit-dikit materi dikit-dikit. Tapi kan kamu gak tahu ya, sudah seberapa banyak nominal kecil-kecil tersebut apabila dikumpulkan. Karena aku ngerasa kamu tuh memang tipikal orang yang royal, terutama ketika kamu udah baper bucin ya. Bucinnya itu udah full up banget. Kamu orangnya nggak mikir gitu ya. Terus di sini juga saya melihat ada seseorang yang saat ini sedang nggak bisa move on ya. Dia nggak bisa move on dari bayang-bayangmu, dan dia memvalidasi bahwa diri dia ini nggak bisa hidup tanpamu ya. Karena saya melihat ya, pada saat dulu dia meninggalkan kamu, harapan dia itu bisa menemukan seseorang sebaik kamu, tapi pada kenyataannya tidak ya. Pada kenyataannya dia menemukan seseorang yang jauh lebih buruk ya, orang tersebut daripada dirimu. Sehingga hal itu tuh kayak menyadarkannya ya bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna gitu ya. Dan ternyata kesempurnaan tersebut ya dia dapatkan pada saat dia menjalin hubungan dengan kamu dulu. Terus saat ini saya melihat hati kamu sedang berbunga-bunga karena ada sosok orang baru yang saat ini sedang hadir di dalam kehidupan kamu. Tapi kamu tuh sejatinya saat ini masih belum siap membuka hati bersama orang baru atas trauma yang pernah terjadi pada saat flashback ke belakang. Gitu. Jadi ya kamu tuh sejatinya merasa senang sama dia, tapi kayak kamu tuh masih dihantui rasa trauma akan sakit hati di masa lalu. Tetapi tenang, gak perlu khawatir, karena orang ini hadir untuk mengobati trauma kamu, bukan menambah luka kamu ya. Dan yang terakhir saya melihat ya, dalam waktu dekat ini ada energi kamu dan energi dia akan ada sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang terlahir lebih baik ya, terlahir lebih sempurna ya. Dan ini semua merupakan bagian dari proses kesabaran yang sudah kalian lalui ya. Karena kamu dan dia sepertinya sudah banyak sekali melewati pahit manisnya kehidupan percintaan.
Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Dan bagi teman-teman yang mau booking personal reading, kalian bisa silakan hubungi kontak admin aja. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini atau di pojok kiri atas. Oke guys, terima kasih banyak. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.